Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Medan Creative Host? Senang rasanya bisa ketemu lagi di channel ini. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang berbagai macam tutorial. Tapi sebelum kita lanjut ke video berikutnya, alangkah baiknya kalau kalian tuh subscribe channel ini, like dan share kepada teman-teman kalian agar membantu channel ini tetap berkembang. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia videonya. Check this out. Nah, oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan satu buah mikrotik dan kebetulan saya menggunakan mikrotik RB951 ya. Jadi untuk port pertamanya itu sudah saya hubungkan langsung ke bagian access point ya atau ke internet. Ya, untuk port 2 ini sudah saya hubungkan langsung ke PC saya atau ke laptop ya. Jadi ini skemanya. Nah, kalau sudah melakukan persiapan seperti ini, kita langsung aja ke Winbox untuk melakukan konfigurasi pada mikrotik. Oke teman-teman, kita langsung aja buka aplikasi Winbox ya, yang ada di sini ya. Kita langsung aja buka Winbox. Nah, oke. Karena sebelumnya mikrotik ini sudah saya reset konfigurasi supaya nggak terlalu lama nunggunya ya. Tidak seperti video-video yang sebelumnya, kita ke menu Winbox lalu reset konfigurasi. Jadi di sini tidak tertera MAC address-nya ya teman-teman ya. Nah, karena saya sudah mereset konfigurasi terlebih dahulu supaya videonya nggak terlalu lama. Oke, saya menggunakan connect to MAC address di sini ya. Setelah itu kita langsung connect aja teman-teman. Nah, oke, sekarang kita sudah masuk ke jendela Winbox-nya. Oke. Nah, perlu teman-teman ketahui, kalau video ini terlalu cepat, nah teman-teman tuh bisa menggunakan fitur yang diberikan oleh YouTube ya untuk memperlambat video ini gitu ya. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendapatkan alamat IP dari ISP ya, atau alamat untuk internet kita ya. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah pergi ke menu IP gitu ya. Pergi ke menu IP lalu pilih DHCP client. Nah, ini dia. Lalu teman-teman pilih plus atau tambah di sini ya. Interface-nya Ether 1 ya. Lalu apply lalu oke. Oke. Nah, jadi ini keunggulan dari mikrotik ya teman-teman. Sudah dilengkapi dengan DHCP client. Jadi kita nggak susah-susah cari IP ISP-nya gitu. Jadi sini sudah ada fitur DHCP client untuk memudahkan kita dalam mencari alamat IP kita gitu ya. Oke, dan untuk Ether 1 jadi IP address yang saya miliki atau IP address ISP saya adalah 192.168.1.17 gitu ya. Nah, jika statusnya ini sudah bound, yaitu tandanya teman-teman sudah berhasil gitu ya. Oke, next, langkah selanjutnya adalah kita kembali ke menu IP lagi. Setelah itu ya, setelah ke menu IP kita ke address ya. Kita klik address, lalu kita pilih plus di sini. Kita buat di sini addressnya 192.168.100.1/24. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa untuk interface-nya kita ubah menjadi Ether 2. Nah, jadi di video sebelumnya ya tadi saya sudah memperlihatkan saya menggunakan mikrotik RB951 ya. Untuk port Ether 1-nya tadi, teman-teman bisa lihat itu untuk jalannya masuknya dari ISP ya ke komputer kita. Nah, untuk Ether 2 itu dari komputer seperti DHCP untuk memberikan DHCP server atau bridge atau jembatan gitu. Oke, setelah itu ketik apply lalu oke. Next, langkah berikutnya adalah kita kembali ke menu IP, ke tab IP.
lalu kita pilih di sini DHCP server teman-teman ya. Di DHCP server. Di DHCP server kita masuk ke tab DHCP setup. Di sini ya. Jangan lupa kita ubah interface-nya ini untuk Ether 2. Karena kenapa Ether 2? Karena ketika kita nanti mencolokkan kabel UTP ke Ether 3, 4, 5, nah itu Ether 2 sebagai jembatan. Ya, jadi kita nggak perlu lagi setting-setting DHCP yang untuk port 3, 4, 5 gitu. Jadi setelah kita masukkan DHCP servernya untuk Ether 2, dia ketika kita nanti mau masukkan kabel UTP-nya, dia sudah secara otomatis terisi. Oke, kita langsung next aja nih ya teman-teman ya. Oke, next, lalu next, dan next, setelah itu next, dan oke. Nah, di sini sudah tertera setup has complete successfully. Oke. Next, ke langkah berikutnya kita kembali lagi nih teman-teman ke alamat IP-nya di sini. Lalu di alamat IP-nya ini kita pilih DNS. Nah, di DNS ini ya, teman-teman klik ya, lalu masukkan DNS server Google maksudnya 8.8.8.8. Jangan lupa dicentang di sininya ya, 8.8.4.4. Nah, gitu. Oke. Jangan lupa dicentang allow remote request gitu ya. Nah, kalau nggak dicentang pun juga nggak apa-apa, dicentang juga nggak apa-apa. Tapi karena saya sudah terbiasa men-setting mikrotik itu selalu centang allow remote request ya, jadi sudah terbawa gitu ya sampai sekarang. Lalu klik apply dan oke. Langkah berikutnya kita kembali lagi nih teman-teman ke menu IP. Ya, setelah itu kita akan setting di firewall. Pilih firewall di sini, ya. Lalu di firewall teman-teman pilih ke tab NAT ya. Jangan lupa kalau teman-teman awal bukanya ke filter rules, nanti teman-teman pilih NAT ya di sini. Jangan lupa ya. Lalu pilih plus di sini, ya. Pergi ke tab general dulu, ya. Untuk change-nya yang di sini, kalian pilih source NAT ya di sini, sumbernya gitu ya. Untuk out interface-nya teman-teman pilih Ether 1. Kenapa Ether 1? Karena kan masuknya ISP itu ada di port Ether 1 gitu ya. Teman-teman lalu pergi ke tab action. Nah, di tab action ini pilih masquerade. Nah, kalau sudah klik apply lalu oke. Next, langkah selanjutnya adalah kita akan ngetes apakah settingan dasar mikrotik kita ini sudah terhubung ke internet. Nah, jadi teman-teman bisa langsung pergi ke fitur new terminal yang ada di sini. Nah, kita ketik aja di sini ping spasi google.com. Lalu enter. Nah, jika teman-teman sudah mendapatkan balasannya seperti ini dari Winbox, itu tandanya konfigurasi teman-teman berhasil ya. Tapi ini masih di sisi Winbox ya. Ini masih di sisi Winbox ya, oke. Apakah ini sudah terkoneksi dari sisi internetnya? Kita langsung aja. Ya, jadi teman-teman tuh juga bisa gini, maksudnya teman-teman langsung copot kabelnya lalu pasang kembali. Atau mungkin teman-teman bisa menunggu sebentar ya, seperti ini ya. Gitu ya. Jadi ini mikrotiknya tadi sudah close, kita buka lagi. Nah, sekarang kita lihat di sebelah kanan ini ya, di sini sudah ada internet access. Nah, kita berhasil berarti ini, sudah berhasil. Nah, untuk memastikan lagi ya supaya teman-teman nggak ragu ya, kita pergi ke CMD Windows R. Kita ketik CMD, lalu enter. Lalu ketikkan di sini ping spasi google.com. Oke, nah di sini balasannya sudah reflect. Nah, di sini baru benar-benar sudah terkoneksi dengan internet gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita close saja ya. Kita tes lagi apakah benar-benar sudah nih gitu ya. Ternyata kita pilih dulu Goldie Roger. Haha, sudah. Nah, teman-teman sudah terhubung dengan internet gitu ya. Oke. Ya, oke, kita fokus dulu lagi kemari. Oke. Nah, karena kita ingin membuat voucheran ya. Jadi salah satu yang diberikan oleh Mikrotik RB951 ya sudah menggunakan sistem hotspot gitu ya. Jadi sudah ada hotspotnya gitu ya. Sebenarnya sih ya, sepengetahuan saya, sepengalaman saya, semua settingan mikrotik itu sama gitu ya. Jadi hanya saja ada beberapa fitur yang mungkin agak berkurang, sama seperti aplikasi-aplikasi Photoshop atau yang lainnya gitu aja. Nah, oke, kita langsung aja ya untuk langkah berikutnya teman-teman. Kita ke menu wireless yang ada di sini. Ya, ke menu wireless. Kita klik.
Nah, setelah teman-teman ketik wirelessnya, ya di sini ada bacaan WLAN, tapi namanya si redup ini gitu ya. Atau mati lampu. Ya. Nah ini kita centangkan aja di sini ya. Nah kalau sudah hidup seperti ini ya itu sudah berhasil. Maksudnya belum sudah berhasil hidupin gitu. Tapi kita setting lagi. Oke kita klik 2 kali di WLAN sini. Nah oke. Nah untuk di tab wireless teman-teman ya di sini ada beberapa bagian atau beberapa kolom ya. Di sini saya sih menyarankan ya gitu ya untuk supaya teman-teman bisa gitu ya. Di mode station ini teman-teman bisa ubah menjadi IP bridge. Oke. Untuk bandwidthnya ini teman-teman bisa pilih BGN ya. Lalu untuk frekuensinya di sini adalah auto. Nah, gitu ya. Jadi untuk SSD-nya di sini, SSD-nya kita pilih terserah teman-teman aja gitu ya. Kalau saya sih MKH Net karena channel saya namanya Medan Creative House gitu ya. Jadi saya pilih di MKH Net ini aja. Nah kalau sudah pergi ke menu general, general nggak usah kita isi ya teman-teman. Nah jadi kalau sudah settingan seperti ini ya, teman-teman bisa langsung aja. Sorry ya tadi saya ubah modenya AP Bridge bukan Bridge ya, AP Bridge. Jadi kalau teman-teman sudah seperti ini kita lalu langsung aja play. Lalu oke, sudah terbuat. Oke. Nah di sini nggak usah kita isi teman-teman ya, kita langsung aja. Oke, di sini sudah coba kita belum ada ya teman-teman ya. Nah untuk selanjutnya kita pilih ke sistem IP ya di sini IP, lalu pergi ke menu hotspot di sini. Oke di hotspot ya. Terlebih dahulu kita akan setting di bagian server di tab servernya ini teman-teman ya. Lalu teman-teman pilih ke tab hotspot setup. Di hotspot setup ya untuk interface-nya kita pilih WLAN 1. Kenapa WLAN 1? Karena WLAN itu nanti yang akan memancarkan internetnya gitu teman-teman ya. Lalu setelah teman-teman sudah berhasil setting di interface-nya di WLAN 1, kita klik next, sertifikat next, kita terus next saja. Nah, oke kita sudah masuk ke DNS name. Nah jadi keunggulan mikrotik lagi nih teman-teman ya. Kita berbicara tentang keunggulan mikrotik lagi. Jadi di sini sudah hotspotnya tuh sudah dilengkapi oleh DNS name gitu. Jadi kan kadang-kadang manusia ini kan kadang-kadang ribet gitu ya kalau pakai angka gitu ya. Itulah fungsinya DNS name atau domain name system gitu. Jadi dibuatlah seperti bentuk nama supaya teman-teman tuh bisa ingat gitu. Jadi langsung aja kita buat di sini www.mkhnet.id. Ya teman-teman terserah mau buat www.bokyosengfullsenyumsayang.id atau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya.id atau Joko Tingkir atau kopi susu terserah teman-teman aja lah. Lalu kita pilih next di sini ya. Untuk di create local hotspot usernya ini kita kosongin aja teman-teman ya. Kita next aja nih. Karena nanti kita isi di lain gitu ya, tempat lain gitu. Oke. Nah, oke teman-teman kalau sudah di setting ini akan muncul seperti ini ya, gitu ya. Ini dia. Oke. Setelah itu teman-teman pergi ke server profile. Di server profile ini ya, di sini kan sudah tertera nih www.mkh.net. Maksud saya www.mkhnet.id ya. Kita klik 2 kali di sini. Setelah kita klik 2 kali di sini ya. Di sini sudah tertera DNS name-nya www.mkhnet.id gitu ya. Di sini ya. Untuk login ya, kita kembali ke tab login. Ya, teman-teman di sini bisa centang http pub, MA Coki dan cokinya ini dihilangin aja gitu. Kenapa sebenarnya? Sebenarnya kalau nggak dicentang-centang pun juga nggak apa-apa gitu ya kan gitu. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya. Bebas aja. Tapi karena saya sudah terbiasa menggunakan settingan seperti ini gitu ya. Jadi ya udah terbiasa aja mungkin kali ya, kalau nggak pakai dicentang-centang ininya mungkin kurang enak gitu. Seperti itulah teman-teman ya. Oke kalau sudah kita pergi kembali ke general. Oke kita langsung apply-kan aja lalu oke ya sini ya. Oke. Nah untuk selanjutnya kita akan berikan password atau sebuah nama user ya. Di sini kita pilih tab user. Di sini all, ini adminnya, kita klik. Servernya itu kita pilih di sini hotspot 1. Ya. Namanya itu admin, tapi terserah teman-teman mau ngubahnya juga nggak apa-apa gitu. Jadi passwordnya kita berikan di sini 1 2 3 4.
Jadi password ini fungsinya untuk mengamankan, untuk secure ya gitu ya, security gitu. Jadi setelah itu langsung aja klik apply di sini. Oke. Nah, ini settingan untuk hotspotnya sudah ada gitu ya. Kita coba cek dulu di kolom sebelah kanan sini ya. Apakah sudah terdeteksi? Oke, teman-teman. Di sini sudah terdeteksi mkh.net ya. Coba kita klik aja nih. Kita connect aja langsung. Nah, ini sudah terhubung teman-teman ya di sini. Jadi ini teman-teman juga bisa langsung copot kabelnya ya nanti ya. Lalu ketik apa DNS tadi di sini. Ingat di sini ya, www.mkhnet.id. Itu tadi DNS name yang kita berikan di hotspot kita. Oke, nah ini sepertinya. Jadi teman-teman tinggal langsung admin, lalu loginnya menggunakan nama admin, passwordnya 1234. Nah, tapi kan kita di sini ceritanya mau buat voucheran gitu. Jadi ini template-nya atau skinnya di sini ya, itu masih bawaan dari Mikrotik, defaultnya Mikrotik teman-teman gitu. Jadi bagaimana ini akan kita ubah menjadi ada nama voucher gitu, kita tambahkan voucher. Nah, di sini ya ada kabar baik. Jadi teman-teman tuh bisa langsung download skinnya, template-nya ya, template Mikrotik itu di link deskripsi yang sudah saya berikan di bawah ini. Itu gratis teman-teman. Jadi nggak mesti harus nonton video ini sampai full ya, gitu ya. Baru dapat passwordnya. Dan passwordnya itu nggak ada, tinggal langsung ekstrak aja gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita pergi dulu ke folder yang tadi ya. Nanti kalau teman-teman sudah ngedownload, ini namanya mkhnet gitu ya. Tapi di sini sudah saya ubah, jadi teman-teman nanti bisa ke video saya yang berikutnya cara bagaimana mengubah template-nya gitu ya, selera teman-teman gitu. Jadi di sini mkhnet kita ekstrak dulu, ekstrak here di sini. Oke, nah di sini ya sudah terekstrak ya teman-teman. Teman-teman pergi lagi ke Winbox ya, pergi lagi ke Winbox, lalu teman-teman ke menu files di sini teman-teman ya. Oke, sudah terbuka file listnya. Lalu teman-teman udah tinggal tarik atau drag and drop ke bagian folder hotspot tadi. Contohnya ya, seperti ini. Ini saya drag and drop. Lalu ke bagian hotspot. Kita tunggu sebentar, Le. Oke, nah ini sudah apa namanya tuh? Sudah masuk ke sini maksudnya saya ya. Kita refresh ya, kita refresh. Nah, tapi dia belum berubah teman-teman ya, belum langsung berubah. Bagaimana supaya dia bisa berubah? Kita kembali lagi ke menu Mikrotik nih teman-teman. Kembali lagi ke menu Mikrotik. Lalu kita ke bagian menu IP hotspot ya di sini ya. Kita pergi ke menu IP hotspot, lalu kita pilih di sini server profile. Oke, di server profile kita klik aja di sini, klik 2 kali. Yang mana yang harus diubah? Di kotak HTML directory nih hotspot ya. Jadi kita ubah aja di sini ya di hotspot/mkhnet. Jangan yang pakai JS atau CSS, EMJ ini nggak usah ya, atau XML. Tapi pilih yang ini, tidak ada embel-embel di belakangnya gitu ya. Pilih lalu play lalu oke. Nah, setelah itu kita refresh lagi halaman login kita. Oke, jreng, welcome, nikmati layanan internet unlimited. Seperti itu teman-teman. Kita sudah masuk nih gitu. Jadi kalau teman-teman nggak mau pakai voucher di sini ya, teman-teman bisa langsung ke member tadi ya. Langsung masukkan username aja di sini, admin, passwordnya 1234. Oke, langsung login dah, masuk lah tuh. Nah, kalau teman-teman pakai voucher, nah di sini bisa masukkan kode vouchernya. Oke. Nah, ini sekarang kita sudah berhasil ya, teman-teman, dari basic konfigurasi. Setelah itu ngidipi hotspotnya, WLAN-nya. Nah, sekarang kita sudah berhasil juga mengubah skin template-nya di sini. Yang selanjutnya kita akan membuat vouchernya menggunakan Micmon. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum ada aplikasi Micmon-nya, langsung download aja di Laksa ya. Atau teman-teman bisa download gratis di link deskripsi di bawah ini gitu. Nah, kurang apa lagi nih? Gratis loh itu. Nggak pakai harus nonton videonya sampai full baru dapat password. Oke, langsung saja ya. Nah, di sini sudah ada Micmon. Nanti kalau sudah di-download nanti akan seperti ini, Micmon 3WS ya. Kita langsung ekstrak aja, ekstrak di sini gitu, teman-teman ya. Oke. Nah, kalau sudah teman-teman buka foldernya.
Setelah itu klik 2 kali di icon servernya ini. Ya, tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke. Jadi di sini kalau sudah menyala hijau klip-klip sini ya, teman-teman bisa langsung aja ke open Micmon gitu. Oke, kita sudah masuk ke halaman login ya. Seperti biasa di sini username-nya ya bawaan dari Micmon ya, Micmon. Micmin pula. Micmon. Passwordnya 1234 ya. Lalu login aja teman-teman. Oke, kita sudah masuk ke halaman Micmonnya nih teman-teman nih ya. Nih Micmonnya nih. Nah di Micmon ini kita tersedia fitur-fitur yang keren-keren juga ya, nggak kalah menariknya dengan Mikrotik. Jadi di sini ada language, bahasa, tema ya. Kita pilih language-nya itu bahasa Indonesia aja biar mudah dipahami karena kita orang Indonesia teman-teman. Untuk temanya itu, nah di sini kalian bisa pilih tema-tema yang mana, pink contohnya gitu ya. Atau yang saya pakai aja lah, yang like aja supaya bisa dilihat teman-teman ya. Oke. Oke, langkah berikutnya adalah kita ke menu tambah router nih sini teman-teman. Tambah router. Oke. Oke. Untuk nama sesinya kita isi aja mkh.net ya. Untuk mikrotiknya teman-teman ya, jangan lupa. Untuk IP mikrotiknya kita pergi ke mikrotik dulu. Di IP mikrotik kita lihat di IP sini ya. Di sini ada IP address. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan alamat IP aja. Yang penting bukan dari hotspot network ya, tapi dari Ether 1 dan Ether 2 nih, Ether 1, Ether 2 gitu ya. Jadi terserah ya mau teman-teman pakai yang mana gitu ya. Tapi di sini saya pakai yang Ether 2 aja ya. Bridge-nya gitu ya, jembatannya. 101. Untuk username-nya ini. Nah, teman-teman harus ingat dulu. Nah, sebelum teman-teman masuk ke username-nya ini ya, teman-teman harus mengubah settingan di mikrotiknya terlebih dahulu. Jadi nanti teman-teman nggak bisa masuk ya, sampai lama nanti mengkoneksikan aja gitu ya, nggak bisa masuk ke step berikutnya gitu. Jadi kita ke menu inbox-nya dulu. Di menu inbox-nya ini ya, teman-teman pergi ke sistem, lalu teman-teman pilih user yang ada paling bawah nomor 2 di sini ya. Nah di sini teman-teman buat yang baru gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau nggak kita pakai keamanan nanti kita susah gitu. Jadi di sini langsung aja klik plus. Nah di sini namanya itu saya buat contohnya di sini ya, admin MKH ya. Lalu grupnya itu full kita buat. Untuk passwordnya 1234. Confirm passwordnya 1234. Nah oke. Setelah itu apply lalu oke. Lalu kita ke disconnect aja dulu sesinya teman-teman ya. Di sini disconnect dulu. Setelah itu kita tunggu lagi mikrotik masuk. Nah ini ya. Nah sekarang kita loginnya bukan menggunakan admin tadi yang bawaan defaultnya tadi, tapi kita di sini loginnya menggunakan yang terbaru, admin MKH 1234 lalu connect. Oke, nah berarti sudah berhasil. Jadi yang untuk bawaan defaultnya tadi yang pertama kali ini yang di sini kita hapus saja di sini. Nah, jadi kita nanti pakai ini aja admin MKH ya dengan passwordnya 1234. Nah, sekarang bisa teman-teman isi di Micmon-nya di sini. Username-nya admin MKH, passwordnya 1234, lalu pilih save. Tunggu. Di sini Micmon datanya, sorry, lupa saya. Nama hotspotnya mkh.net ya. Nama DNS-nya tadi teman-teman ya, jangan lupa mkh.net.id. Oke. Kalau sudah mata uangnya itu rupiah karena kita kan nggak tinggal di Belanda gitu ya. Oke, ini memuat otomatis 10 detik ya. Untuk idle timeout-nya ini kita pilih terserah. Nah jadi idle timeout ini seperti screensaver yang ada di handphone teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak pakai selama 10 menit nanti Micmon tertutup otomatis gitu. Jadi kalau memang Micmon itu mau terbuka aja gitu kita pilih disable di sini teman-teman. Itu maksudnya. Antar muka lalu lintasnya itu pilih satu, lalu laporan langsungnya kita pilih di sini enable karena kan kita mau jualan voucher nih ceritanya nih. Oke ya. Nah, setelah itu kita pilih save di sini. Setelah save, oke, lalu kita pilih connect. Nah, oke, jika pengaturan settingan teman-teman tadi berhasil, nanti tampilannya akan menuju kemari. Tapi kalau nggak berhasil, nanti dia loading aja tuh mau koneksikan aja itu lama gitu ya. Oke, langkah selanjutnya adalah di sini kita akan mengaturkan sesi gitu. Jadi kita
pilih ke hotspot sini teman-teman ya. Maaf, kita pilih ke hotspot sini. Di sini. Lalu kita pilih ke profil pengguna. Di profil pengguna ini kita pilih tambah profil. Nah, ditambah profil ini. Oke ya teman-teman ya. Kita kasih namanya aja. Jadi namanya itu 3 jam 2000. Nah, itu dia. Ada spoiler nih. Gak usah diisi, biarin aja ya. Lalu share usernya juga ya. Jadi di sini rate limitnya itu kita buat contohnya 2 MB, 2 MB. Jadi rate limitnya itu up atau down. Kita kalau misalkan up itu besarnya 2 MB. Kalau kita download itu besarnya juga 2 MB ya. Model kadaluarsanya ya kita di sini pilih remove and record. Ya, oke. Nah, ini masa berlakunya ya teman-teman. Kita buat di sini 1 hari gitu ya. 1 hari. Oke. 1 hari berarti kalau bahasa Inggrisnya 1 day gitu ya. Jangan buat 1 hari, tapi 1 day teman-teman. Untuk harga RP-nya itu kita buat 3 jam 2000. Jadi kita buat di sini harga RP-nya 1000 gitu. Harga awalnya. Jadi harga jualnya itu 2000 kita ketik di sini. Oke ya. Oke, nah juga sudah berhasil ya. Klik di sini simpan ya, gitu ya. Jadi di sini simpan, kita simpan dulu nih teman-teman ya. Kalau sudah simpan, oke, ini kita sudah tersimpan nih gitu ya. Jadi sekarang teman-teman pilih ke dashboardnya aja di sini. Kita lihat di sini apakah sudah ada. Oke. Nah, lalu kita pilih di sini hasilkan ya, di sini pengguna hotspotnya hasilkan. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat jumlah vouchernya itu menjadi 100 gitu ya. 100. Servernya itu sini. Mode penggunanya username sama dengan password ya. Servernya itu all aja ya, kita buat all servernya. Panjang namanya itu kita buat 6 karakter di sini. Awalannya kita kosongkan aja, karakternya itu nanti password. Jadi password voucher kita itu apa? Jadi karena saya kasihan, karena yang beli ini anak-anak gitu kan. Jadi kita buat aja acak 1 2 3 4. Jadi nanti 1 2 3 4 atau 3 4 5 6 gitu kan. Setelah itu profile ya. Kita pilih ya yang 3 jam 2000 karena kan tadi kita sudah setting di bagian hotspotnya atau profilnya tadi. Oke. Batas waktunya teman-teman. Di sini batas waktunya 3 hari ya, 3D, terserah teman-teman mau ngisinya berapa gitu ya kan. Oke. Kalau ini sudah terisi semua, yang ini di apa aja. Jadi di sini sudah tertulis masa berlaku 1 hari, harga 1000, harga jual 2000. Gitu dia. Oke. Nah, kalau sudah di sini teman-teman langsung hasilkan. Dan hasilkan. Nanti dia akan kembali ke awal lagi nih teman-teman, dia akan kembali ke awal lagi. Nah nih dia lihat ke sini lagi ya. Oke, sudah balik. Nah, kalau sudah balik seperti ini, nah teman-teman tinggal cetak aja nih langsung nih. Tinggal pilih ke menu cetak. Nah, ini dia sudah berhasil. Oke, kita cancel aja teman-teman. Ah, ini dia. Nah, ini dia sudah tertera nih. Iya, sudah berhasil gitu. Jadi di sini sudah tertulis kode vouchernya ya teman-teman ya. Dan setelah itu 1 hari selama 3 hari harganya 2000 perak. Nah, jadi kita bisa jual ini dengan harga 2000 perak gitu ya teman-teman ya. Bagaimana ngetesnya, kita langsung aja nih ya, kita copy pastekan aja di sini ya, kita copy pastekan ya, lalu masukkan vouchernya di sini teman-teman ya, di sini masukkan vouchernya, lalu login. Jreng jreng. Nah, selamat datang 359599. Ini sudah berhasil teman-teman ya, sudah bisa masuk ke internetnya ini gitu ya. Oke ya. Nah, teman-teman, oke. Coba kita tes di handphone gitu. Kita tes di handphone. Mana tahu teman-teman penasaran kalau di handphone tuh bagaimana? Ya enggak? Iya, oke, kita langsung aja ke handphone ya teman-teman ya. Bentar ya. Nah, sekarang coba kita buka di handphone ya. Ini tampilan handphonenya seperti ini ya. Kita ubah dulu ya koneksinya. Di sini saya sudah ada WiFi, tapi ini kita ubah dulu ke pengaturan tadi ya. Di sini MKHnet ya, teman-teman ya. Oke. Tunggu dulu sebentar.
tersambung tapi tidak ada internetnya teman-teman. Oke. Setelah itu nanti kita diarahkan ke mkhnet.id. Oke, kita sudah masuk ke fitur loginnya MKH ya. Jadi di sini kita tinggal masukin aja tuh passwordnya ya kan. Passwordnya maksudnya masukkan vouchernya aja dari salah satu yang sudah kita buat tadi di Mimon. Ya. Ya. Di sini saya masukkan vouchernya 88 5482. Oke, 885482 ya. Oke. Berarti sudah berhasil nih ya. Kode voucher benar. Oke, jadi di sini sudah selamat datang di layanan internet unlimited MKH. Iya, mkh.net. Oke ya. Jadi sekarang kita sudah berselancar, sudah kembali online nih teman-teman ya. Oke ya. Oke, gitu aja ya teman-teman, sudah berhasil. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, cara membuat voucher ya dari Mikrotik. Ya, oke, cukup panjang juga dan cukup melelahkan juga ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan silakan klik di kolom komentar apa yang mau ditanyakan, atau teman-teman bisa langsung hubungi Instagram saya di @nrlangga untuk diskusi kita bareng gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalkan saya ada sedikit penjelasan yang kurang dipahamin, atau mungkin penjelasannya ribet, atau mungkin penjelasannya kurang ngerti, saya mohon maaf ya, karena saya nggak terlalu pintar-pintar kali gitu ya. Kita masih sama-sama belajar gitu ya. Oke teman-teman ya. Jadi sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.